Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kekuatan, dan masih banyak nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah Masjid Utsman bin Affan yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang singkat ini ya, kultum saya dibatasi hanya 7 menit. Jadi insya Allah saya akan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Setengah jam kata Pak Zainal ya. Kajian. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah khutbah singkat. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan sebuah prolog atau awal dari sebuah khutbah saya. Jadi prolognya itu adalah firman Allah. Jadi kita sekarang ini sedang ada di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang identik dengan Al-Quran ya, bulan yang identik dengan Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan kita tuh disuruh untuk banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Ya karena salah satunya mungkin karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Nah, jadi kita ini sekarang ada di dalam bulan yang dianjurkan untuk berbanyak membaca Al-Quran. Namun itu hanya prolog ya. Yang akan saya sampaikan sebenarnya ini sudah menjadi judul. Jadi nggak langsung saya sebutkan, kalau saya sebutkan nanti langsung paham ya, karena ini adalah judulnya itu sudah mencakup dari isi kultum saya, sebagian kultum 50%. Jadi Utsman bin Affan itu pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Yang artinya sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini kamu tahu. Ya, ini malah mic-nya mati ini. Tandanya suruh cepet-cepet ini kultumnya. Oke, ya itu sudah sangat jelas ya dari hadis tersebut bahwa sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kita ini disuruh untuk belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu banyak, bisa tajwid, bisa tafsir, ya banyak kayak ilmu Al-Quran. Nah, kalau kita sudah paham, kita sudah tahu, kita mengajarkan, kita berbagi, kita share dengan orang lain. Misalnya contoh, Mas Rifki tahu tentang ayat di Al-Quran yang mengharamkan zina. Apa ayatnya Mas Rifki? Ya, betul. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 22 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Yang artinya janganlah kamu mendekati zina karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, kalau Mas Rifki sudah tahu tentang ayat itu ya diajarkan, dibagikan. Misal ada yang teman dekatnya mungkin gitu ya, dikasih tahu, "Mas, jangan zina, jangan melakukan zina, jangan pacaran," gitu. Itu contohnya. Bisa juga kita ini bapak-bapak kan sering banget ya, bapak-bapak atau ibu-ibu kalau ada pengajian terutama sebelum puasa. Sebelum puasa itu setiap minggu pasti ada kajian. Betul apa betul? Nggih, betul. Jadi kalau kajian itu yo jangan cuma gitu, Pak. Misalnya ada kopinya itu cuma ngopi itu sambil tiduran nyantai itu jangan. Kan di situ ada ustadz, misal Ustadz Darussalam atau Ustadz Ibrahim itu kan menyampaikan ilmunya juga termasuk dalamnya pasti ada Al-Quran. Jadi ya dicatat tuh. Karena saya biasanya lihat kan yang nyatakan cuma beberapa doang gitu. Ya mungkin bapak-bapak saya husnudzon, bapak-bapak itu sudah ingat ya di luar kepala. Jadi ustadz menyampaikan, wah nggak perlu catat langsung masuk ya, gitu.
Jadi kalau misalnya habis dapat ikut kajian gitu, itu jangan lupa untuk di-share lagi, diajarkan lagi orang. Misal Ustadz Ibnu Rohim mengajarkan tentang riba, misal di ayat itu riba itu ada wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi memperbolehkan berdagang namun tidak memperbolehkan riba. Ya itu jangan lupa dibagikan. Ilmu apapun bisa berbagi, itu nggak cuma sebatas misal ke teman, ya bisa ke teman, bisa ke tetangga, bisa ke saudara, bisa ke anak istri. Contoh misal saya ini memberikan contoh, misal bapak saya nih habis ikut pengajian itu biasanya dicatat tuh di WA itu ya, terus nanti di share di grup WA, di share ke keluarga dan sebagainya. Nah, itu bermanfaat ini jadinya ilmunya. Sesuai hadis tadi, belajar Al-Quran terus diajarkan. Jadi insya Allah berkah ilmunya gitu. Contoh lagi misal dari Ustaz Syahroni ini. Ustaz Syahroni ini kan ilmu Al-Qurannya banyak beliau. Beliau itu biasa mengajarkan tahfidz atau tafsir tahsin ini. Itu ke anak-anak terutama. Ya, bapak-bapak juga ya membuka pengajian. Jadi ilmu Al-Quran itu bermanfaat. Ustaz Syahroni paham tentang tafsir, tentang tahsin tadi, tentang tajwid dan sebagainya. Terus dibagikan, diajarkan ke anak-anak, ke bapak-bapak. Jadi ilmunya itu bermanfaat terus. Jadi kurang lebih begitu ya. Karena waktu saya dibatasi, jadi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jenengan semua bisa manfaatkan. Ibu-ibu juga ibu. Jangan lupa kalau sudah belajar Al-Quran, jangan lupa diajarkan. Kurang lebih begitu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.